Namun usai Demokrat menyampaikan interupsi penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja, Puan Maharani langsung mematikan mikrofon Hinca Panjaitan. Berasa soundman kali ya. Luar biasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babel Aldo bersama gua Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten ya, ini mau puasa ya, malam ini malam taraweh, insya Allah. Minta maaf kalau ada salah-salah ya, kita sambut puasa ini dengan iman dan Islam, mudah-mudahan dikasih afiah wassalamah, amin ya rabbal alamin. Oh ya guys, ini gue tuh mulai pandemi itu gue mulai kurang percaya dengan farmasi ya, jadi gue kembali ke pengobatan alamiah. Ini ada produk bagus nih dari Shako, Golden Pro MHA Vito ya. Di sini ada propolis, ini ada madu hitam, jintan hitam, brotowali, sambiloto, dan ini Masya Allah udah lulus uji BPOM. Itu kita pakai pas mau buka puasa and sahur. Jadi ditetesin di bawah lidah begini. Ini madu luar biasa pokoknya nih. Alhamdulillah, nanti nomor teleponnya cek di deskripsi ya untuk pemesanannya. Alhamdulillah, untuk menjaga imunitas tubuh kita ini. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini adalah tentang, ini loh, capres luar biasa. Ya, salah satu capres paling luar biasa, Bu Puan. Ya, Puan matikan mikrofon fraksi Demokrat saat pengesahan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang. Salah satu keahlian yang tidak dimiliki orang lain ini guys. Matiin mic. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Salah satu keahlian yang tidak dimiliki oleh capres-capres lain. Matiin mic. Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mematikan mikrofon anggota DPR saat pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Selasa 21 Maret. Pantauan apahabar.com, anggota DPR fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan semula melayangkan protes saat Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan kepada anggota DPR untuk Perpu Cipta Kerja. Berkenaan dengan itu, apakah RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 2022 Cipta Kerja bisa disetujui, tanya Puan. Lalu Partai Demokrat dengan tegas menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang sebab Demokrat menilai Perpu Cipta Kerja tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU garis
18 Romawi tahun 2000 garis miring 2020. Fraksi Demokrat menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, timpal hinca. Namun usai Demokrat menyampaikan interupsi penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja, Puan Maharani langsung mematikan mikrofon Hinca Panjaitan. Berasa soundman kali ya. Luar biasa. Ya. Sementara fraksi PKS menyatakan walkout atau keluar dari rapat paripurna setelah perwakilan fraksi Bukhari Yusuf menyampaikan interupsi. Mereka menilai Perpu Ciptaker tidak jauh beda dengan UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Isi dari Perpu juga dianggap memuat pasal-pasal bermasalah yang merugikan, terutama untuk buruh dan lingkungan. Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja diteken Jokowi untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring sekian. Ya memang udah inkonstitusional, tapi namanya ya pesanan mungkin ya. Jadi gimana caranya? Mau lewat perpu diundang-undangkan ya. Begitulah caranya guys. Tapi ya begitu ya. Dan untuk bisa mencapai itu diperlukan keahlian yang luar biasa oleh Bu Puan Maharani, yaitu mematikan mikrofon. Kita lihat sekarang komentar netizen di cuitan Gelora News ini guys. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di cuitannya Gelora. Kita baca nih komentar netizen tentang Bu Puan yang kembali lagi mematikan mikrofon demi Perpu Cipta Kerja yang disahkan menjadi undang-undang. Kita ngopi dulu nih, mau Ramadan dapat berita begini. Luar biasa Bu Puan. Ngakunya demokrasi, sejatinya anti demokrasi, arogan dan korup partai yang cuma menjadikan wong cilik aset ketika saat pemilu doang. Kalian akan menuai hasilnya. Iya, jadi namanya doang sih ini demokrasi, nggak sedikit juga yang namanya demokrasi, tapi ternyata begini, kapitalis banget ya kan. Aduh, orang ngomong dibungkam itu ada tuh. Ya, mau gimana ya? Rezim Mukidi diktator, pemaksaan kehendak, masa diktator? Demokrasi, Pancasila, NKRI harga mati, Pancasila sampai mati. Nah, ini buktinya, iya. Rakyat kecil, kaum buruh, ingat, catat, jangan jadi pelupa, pemaaf, masa bodoh, ingat-ingat. Dongeng maling itu ada dua. Maling biasa, dia mencuri hartamu, perhiasanmu, dan lain-lain. Dua, maling politik, dia mencuri masa depanmu, mimpimu, pekerjaanmu, pendidikanmu, kesejahteraanmu, kesehatanmu, dan lain-lain. Perbedaannya sangat aneh. Maling biasa dia memilihmu, maling politik kamu yang memilihnya. Bener. Aduh. Mau Ramadan kita dapat berita menyedihkan begini ya. Tapi enggak lah, Bu Puan tetap capres paling top ya Bu ya. Keahliannya tidak dimiliki capres lain. Gua belum melihat capres lain yang bisa mematikan mic seperti Bu Puan. Bayangkan kalau beliau jadi presiden, mikrofon bapak-bapak bisa dimatikan. Kalau kebanyakan demo, apa bapak-bapak mau mikrofonnya berhenti berbunyi. Ini, ya Allah. Partai wong cilik, kelakuan arogan dan sarang koruptor. Tuh. Hahaha, cemen, hanya yang tidak berani berargumen dan berdemokrasi yang bisanya mematikan mikrofon. Iya, kalau kata Om Rocky ya memang kualitasnya begitu gitu, membungkam. Nggak berani berargumen, nggak berani berantem dalam tanda kutip dengan argumentasi, nggak berani. Pokoknya kuasa, pang. Jadi ini demokrasi di mana? Aduh, masih mau pilih PDIP, cuma orang goblok yang masih mau pilih PDIP. Banyak sayang, banyak. Kualitas pemimpin seperti ini mau menjadi capres? Iya mau lah.
tepak saya, wah paling top. Makanya gue nggak milih capres sih, begini kualitasnya dah. DPR sekumpulan orang-orang pengangguran haji mumpung, pakai modal sayang, dan dipilih oleh rakyat. Dipilih, benar kata atas tadi itu, maling politik itu dipilih. Karakter seorang politisi yang culas anti demokrasi, tapi di negara demokrasi Pancasilais katanya, dan didukung orang-orang yang paling NKRI, ya kan? Buat Mbak Puan, emangnya nggak ada aktivitas lain apa selain matiin mic? Kreatif dikit dong Mbak, kreatif, jangan matiin mic aja. Kreatif lah, matiin mic itu perlu kreativitas guys. Nggak emak, nggak anak, bejat akhlak, waduh. Sok gaung proyek revolusi mental yang punya program rusak mentalnya. Nah tuh, mau gimana kalian, mau gimana? Kelakuan kayak gini mau jadi presiden, mikirlah buat kami yang milih. Nah, emang yang milih itu lebih banyak yang mikir atau yang enggak? Itu loh demokrasi guys. Capres dari PDIP, pawai mematikan demokrasi, mikrofon, iya. Piawai mematikan demokrasi, mikrofon, kasihan nggak guna sekali orang ini. Loh, kok Pak Jokowi? Itulah cucu Soekarno, hebat kan, berasa kakek dia yang punya negara ini. Ini kalau mahasiswa tidak duduk di gedung rakyat itu makin amburadul, negara dibikin oleh pejabat-pejabat yang mementingkan dirinya. Loh kalau rakyat ini nggak usah demo, mogok nasional aja buruh, mahasiswa mogok nasional aja, 3 hari aja berhenti, selesai. Cuman emang nggak kompak, jadi ya mau nggak mau jalan terus ya. Ya gas. Prestasi yang dia punya cuma ini, matiin mic, apalagi yang dia punya coba. Tuh, spanduknya di mana-mana sayang. Iya, bannernya di mana-mana. Gimana rakyat mau percaya sama orang-orang model begini? Perusahaan demokrasi, payah DPR RI. Aduh. Mau sampai kapan rakyat diam terus kayak gini? DPR bukan lagi perwakilan rakyat, tapi sudah jadi perwakilan oligarki. Ya, sampai waktu yang tidak ditentukan rakyat diam. Sabar, Demokrat, kelak jika Anda berkuasa maka batalkan semua produk undang-undang rezim laknat ini. Ya kalau batal. Kalau udah ngerasain enak terus jadi, gimana? Sebenarnya di negara Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, kalau terdapat 2 fraksi yang menolak rancangan Perpu undang-undang maka secara hukum dianggap tidak sah. Kecuali kalau dasar negara otoriter atau liberal yang menjadi dasar NKRI. Makanya jujur aja udah. Negara kita ini udah bukan negara demokrasi kayaknya ya. Sekeluarganya semua memang agak aneh nih, konslet. Umur segitu lagi lucu-lucunya. Demokrasi seperti apa yang diperjuangkan PDI Perjuangan? Atau memang anti demokrasi? Nah itu. Ya kalau begini demokrasi di mananya? Di mananya demokrasi? Ini keterlaluan. Dari dulu. Waduh, semoga yang matikan mic sadar dan segera bertobat. Amin, 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 amin. Memalukan, mematikan mikrofon, sejarah akan mencatatnya. Wah, Rocky Padit juga nyatet sayang. Tenang aja. Dari dulu juga sudah ada kok otoriter itu. Zolim itu dari dulu udah ada. Dan gak pernah menang kok. Santuy aja. Waduh, rekor nih. Selain ketok palu juga merangkap matiin mikrofon fraksi yang berseberangan. Lain kali Demokrat bawa toa sendiri aja. Iya. Bawa mobil komando gitu loh masuk dalam gedung. Sudah menjadi ahlinya kalau soal matikan mic, itu kerja dia yang menonjol. Yang lain gak ada. Prestasi terbesar Puan Maharani hanya matikan mic. Nih ngetek ya di tag Puan Maharani, kita retweet. Memang didengar.
Puan Maharani model begini mau jadi presiden, lalu tingkat dewa. Aduh, lah beliau ini yang nanam padi maju saya. Dan terjadi lagi. Iya. Kebiasaan. Ini salah satu presiden buruk demokrasi. Isone mungkui. Iya, ra iso apa-apa maneh. Apa kaya ngono tok. Wis angel. Ini orang memang nggak ada empati sama rakyat, dah tahu banyak penolakan kok ya dipaksakan ya. Rakyatnya yang milih dia, banyak lu yang milih dia. Ya udah guys, itu aja konten gue kali ini. Jangan lupa ya, ini mau Ramadan, gue minta maaf ya. Ya begitulah negara demokrasi guys sekarang ini ya. Negara demokrasi Pancasila katanya. Ya jangan lupa ya. Golden Pro MHA Vito. Nomornya ada di deskripsi. Kalian pesan untuk tambah imunitas. Oke guys, gitu aja. Gua Babe, YouTuber rakyat biasa yang mohon diri, mohon doa. Mau puasa nih ya. Maafin kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin mic dah. Enggak, gua matiin rekaman ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerennya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.